11.000 triliun persen ya setuju atas pernyataan Pak JK atau Pak Yusuf Kalla yang tadi disampaikan di kediaman beliau di Brawijaya untuk melaporkan si Omon atas tuduhan bahwa Pak JK terlibat ataupun memberikan dana atau memberikan biaya miliaran rupiah ya terhadap kasus 99% ijazah palsu. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Ya, karena ini tidak hanya rumor, tapi sudah menjadi berita. Ya, jadi ini ada berita resmi yang saya lihat melalui salah satu media mainstream TV nasional, ya bahwa haram bagi Pak JK untuk kemudian melakukan itu. Jadi Pak JK membantah sudah terlibat dan mendanai saya. Jadi beliau mengatakan haram bagi saya untuk berbuat seperti itu. Dan terima kasih Pak JK karena Bapak telah menyebut saya juga ya sebagai salah satu anak buah ya Bapak selaku menteri saya gitu. Ya, meskipun sebenarnya tidak secara persis ya pada Kabinet Indonesia Bersatu saya berada di bawah Pak JK langsung karena kalau Pak JK itu ada pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004 sampai 2009. Saya ada pada Kabinet Indonesia Bersatu yang kedua, yaitu pada saya masuk di kabinet itu menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pada tahun 2012 akhir ya saya masuk 2013 sampai dengan 2014. Jadi di akhir pemerintahan Pak SBY Budiono. Tapi saya hormat kepada Pak JK, Bapak tetap sebagai pimpinan saya dan Bapak sebagai seorang yang sangat saya hormati dan beberapa kali saya juga mendapatkan support dan saya juga hormat kepada statement-statement Bapak. Nah, meskipun demikian, saya ingin sampaikan kepada semua masyarakat ya bahwa bahwa apa yang ini tadi nggak apa-apa. Tadi saya masukkan yang namanya alutsista. Apa itu alutsista? Alat utama sistem ketampanan. Nah, ini penting ya gitu. Jadi biar orang tadi sistemnya kelihatan, itu penting alutsista. Nah, kembali pada statement. 11.000 triliun persen saya dukung Pak JK karena apa? Saya juga kemarin sampaikan dalam statement sebelumnya. Meskipun saya percaya bahwa statement si Omon ini ya. Jadi si Omon yang tentang adanya nama Pak JK ya dan itu diglorifikasi dengan sangat jahat. Saya bilang diglorifikasi dengan sangat jahat oleh para termul ya, apalagi yang tergabung dalam Ceboker Nusantara. Siapa itu Ceboker Nusantara? Yaitu yang barusan ulang tahun kemarin di Oslo ya, yang malah dengan sangat konyolnya, dengan sangat kampungannya didukung langsung oleh bekas presiden itu ya, presiden bekas itu yang itu menyatakan bahwa oh ini saya dukung orang-orang ini untuk kemudian meluruskan hoax. Meluruskan apa? Justru mereka-mereka itu yang kemudian mengglorifikasi hoax ya. Jelas betul ya. Jadi statement si Omon ini pernah muncul ini dalam dibikin channel dan juga dalam beberapa kanal-kanal lainnya. Ini adalah hanya karya dari AI atau Artificial Intelligence. Jadi ini sebenarnya bukan si Omon asli. Karena si Omon waktu itu tidak berani mengucapkan selaku seorang yang mungkin dituduhkan sama seperti Sengkuni, ya, yaitu berkhianat dari dalam. Dia tidak membantah langsung. Itu yang saya sesalkan. Kenapa si Omon waktu itu tidak langsung membantah? Baru kemarin atau hari terakhir dia bilang itu bukan dari saya, statement yang saya pastikan tidak ada, terlambat ya. Karena apa? Sudah terlanjur diglorifikasi, sudah terlanjur diviralkan oleh para anggota Ceboker Nusantara ya, youtuber yang asal-asalan, youtuber kampungan yang malah oleh bekas presiden ya yang kemarin ada di Oslo di Hotel Sunan malah didukung. Waduh, ini sudah di luar nalar ya, bekas presiden itu malah dukung hoax, malah mengatakan bahwa mereka ya kadang-kadang perlu membuat heboh. Gimana sih ini? Ini benar-benar orang nggak negarawan, orang yang sangat pengecut, orang yang pantas kita pertanyakan sosoknya, apalagi memang sudah dipastikan 99,9% ijazahnya palsu. Ya, kenapa? Sekarang kita lihat, meskipun sekali lagi ini adalah artificial intelligence, ya, tapi ini diglorifikasi, ya, bahkan banyak banget ya situs-situs yang sebenarnya itu hasil AI semua. Nih, ini salah satu contoh AI. Kasihan Mbak ini Mbak Cindy dari TV mainstream. Kemudian juga, nah, inilah contoh-contoh tayangan dari Ceboker Nusantara.